Politik adalah cabang ilmu politik mempelajari tentang hak, kewajiban, dan peran warga negara dalam suatu negara, termasuk sistem pemerintahan, demokrasi, hukum, serta partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab. Pendidikan politik adalah proses memberikan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang dunia politik agar mereka mengerti tentang dunia politik dan bagaimana mengerti dan bijak dalam berpartisipasi secara benar dalam kehidupan bernegara. Tujuan pendidikan politik diantaranya adalah 1. Meningkatkan kesadaran politik dalam bermasyarakat dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara. 2. Membentuk sikap politik yang sehat dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak manapun dan tidak fanatik buta dan mampu menilai secara objektif. 3. Mendorong berpartisipasi politik adalah seperti ikut pemilu, bermusyawarah, ikut bergotong royong di lingkungan masyarakat, itu sudah termasuk mendorong partisipasi dalam dunia hal politik. 4. Meningkatkan kualitas demokrasi. Demokrasi di sini adalah masyarakat yang cerdas, mempunyai jiwa politik yang akan menghasilkan pemimpin yang lebih baik untuk Indonesia ke depannya. Contoh pendidikan politik di kehidupan sehari-hari yang saya ketahui adalah belajar cara memilih pemimpin yang baik, yang bijaksana, diskusi di sekolah maupun di lingkungan kampus juga, sosialisasi di lingkungan masyarakat, menyaring informasi secara akal sehat. Dan mengapa pendidikan politik itu penting? Bagi saya sangat penting sekali. Karena apa? Karena tanpa pendidikan politik masyarakat mudah terpengaruhi oleh berita hoax yang sekarang kita sudah mencari dunia digital, karena itu sudah mampu sekali kita terprovokasi oleh media hoax. Selanjutnya terpecah dengan perbedaan pilihan. Jadi kita berbeda akan pilihan tersebut. Salah memilih pemimpin, nah itu yang sangat penting sekali dalam pemilihan pemimpin. Itu akan menjadi dampak yang besar untuk kemajuan bangsa kita, bangsa Indonesia. Dengan pendidikan politik, masyarakat menjadi lebih cerdas, kritis, dan dewasa dalam berdemokrasi. Muda Indonesia, kita sering dengar tentang pentingnya pendidikan politik. Tapi bagaimana sih cara meningkatkan pendidikan politik di kalangan generasi muda? Dan apa bedanya dengan pelajaran civic atau PPKN yang kita pelajari di sekolah? Mari kita ulik. Cara meningkatkan pendidikan politik, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk meningkatkan pendidikan politik di kalangan generasi muda. Yang pertama, integrasi kurikulum pendidikan. Sekolah dan universitas harus mengintegrasikan pendidikan politik dalam kurikulum mereka. Ini bukan cuma soal hafalan, tapi tentang pemahaman mendalam tentang sistem politik, hak dan kewajiban, serta bagaimana kebijakan dibuat. Terus yang kedua, ada program ekstrakurikuler, di mana ada klub debat, model PPB, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Di sini kita bisa belajar, berargumentasi, berdiskusi, dan mencari solusi. Yang ketiga, ada pemanfaatan teknologi media sosial, aplikasi, dan platform online lainnya. Tapi ingat, kita juga harus hati-hati dengan berita hoax. Lalu yang keempat, ada kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, yaitu LSM dan organisasi masyarakat sipil punya banyak pengalaman dalam pendidikan politik. Kita juga bisa bekerjasama untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang relevan dan berdampak. Dan yang kelima, ada pendidikan politik informal, di mana pendidikan politik itu nggak cuma di sekolah, tetapi keluarga dan masyarakat juga punya peran penting. Ada diskusi keluarga tentang isu-isu politik, partisipasi dalam kegiatan sosial. Nah, itu ada contoh-contoh aksi nyata yang bisa dilakukan anak muda, yaitu ikut organisasi siswa, kampanye sosial, membuat petisi online, dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi positif. Jadi, pendidikan politik itu bukan cuma soal teori, tapi kita bisa mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Seperti itu kan? Lalu, apa bedanya civic atau PPKN dengan pendidikan politik? Kita ulik yuk. Civic lebih fokus pada pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta nilai-nilai dasar demokrasi. Sementara pendidikan politik lebih luas, mencakup pemahaman tentang sistem politik, ideologi, partai politik, serta bagaimana kebijakan dibuat dan diterapkan. Contohnya, di kelas PPKN, kita belajar tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara, dalam pendidikan politik, kita bisa belajar tentang bagaimana partai politik merumuskan kebijakan atau bagaimana cara mengkritisi kebijakan pemerintah. Civic sebagai wahana politik. Civic menjadi wahana untuk mengembangkan political awareness, political behavior, dan political attitude yang dikemas dalam civic competence, yaitu jembatan antara partai politik dengan civic, yaitu untuk mendidik warga negara yang memiliki civic competence. Partai politik memiliki peran seperti halnya civic,
ataupun warga negara sebagai sumber-sumber inspirasi akademik, sebagai sarana pendidikan, sebagai perubahan perilaku. Partai politik memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui partai politik, pemimpin dan wakil rakyat di wilayah negara kita dipilih. Namun, peran penting tersebut tidak disertai oleh pelaksanaan fungsi partai politik sebagai instrument of political education dengan baik dan benar, sehingga perlu dijalankan dengan baik, terutama terhadap kader-kadernya. Hal ini dikarenakan pada pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik sering terkendala dengan masalah dana. Dengan adanya hambatan tersebut, maka persepsi tentang bentuk pendidikan politik tidak hanya dapat dilakukan melalui bentuk yang lebih formal, melainkan juga dapat diintegrasikan pada bentuk-bentuk yang non formal seperti Sipik sebagai wahana pendidikan politik setidaknya ada 4 tolak ukur dalam pengembangan kurikulernya, yaitu pengetahuan politik, kemampuan intelektual, keterampilan partisipasi politik, dan sikap politik. Pendekatan pembelajaran politik bagi warga negara muda ini selain dalam kelas-kelas formal juga harus dilengkapi dengan bentuk-bentuk pengayaan, misalnya memberikan ruang diskusi dan tanya jawab kritis terhadap situasi kebangsaan yang terjadi. Hal ini sangat penting karena pada warga negara muda pada era digital ini sangat terpapar oleh arus disrupsi informasi yang mereka terima dari channel-channel digital ini sangat terpapar oleh arus disrupsi informasi. Warga negara muda adalah mereka yang menjaga political evasi bagi keberlangsungan demokrasi bangsa ini ke depan. Pemahaman politik yang baik harus diberikan kepada mereka. Ini sebagai usaha menjaga keadaban demokrasi. Tak kurang materi politik yang akan diberikan untuk membentuk political literasi adalah nilai-nilai politik yang bisa menjadi bekal bagi mereka sebagai partisipan maupun pelaku politik. Materi-materi tersebut sudah include dalam pendidikan kewarganegaraan yang mereka dapatkan di target utama Sipik dalam wahana pendidikan politik ialah bagaimana individu bisa menerima pengetahuan politik sebagai dasar bagi perilaku dan sikap mereka selanjutnya, yaitu menjadi warga negara yang partisipan pun mengikuti partai politik. Di sini bentuk partisipasinya adalah partisipasi aktif individu dalam urusan politik kebangsaan seperti pemilihan umum, kontrol sosial, dan kebijakan serta yang lainnya. Sebagai pelaku, mereka ikut terlibat langsung dalam proses politik. Kemudian setelah berpartisipasi menjadi pelaku, diharapkan warga negara ini bisa melakukan refleksi terhadap sistem politik yang sedang terjadi. Hal ini menunjang untuk terbentuknya political culture yang ideal.